Oh, Snasan, balik lagi sama saya Dragon Keren. Oke, sebelumnya saya mau minta maaf sebelum melakukan review episode ke-6 ini dari Reina Zenon karena yang episode 5 kemarin itu saya cuman upload teaser buat ininya doang teaser apa sih namanya? Sekedar video doang, pengumuman gitulah istilahnya karena pas saya udah upload itu kemarin kena copyright teman-teman. Aduh, karena kena copyright jadi saya pindah ke Facebook gitu kan. Lihat aja di fanpage-nya kemarin udah saya kasih linknya di deskripsi. Ya udahlah, yang lalu biar berlalu aja. Tapi mungkin sekarang kita bakal pakai screenshotan aja, jadi nggak pakai klip kayak biasanya teman-teman. Padahal itu bisa lebih maksimal kalau pakai klip gitu kan. Cuman udahlah, nggak tahu lagi ini mau digimanain coba. Coba ada klipnya ada dipotong-potong loh per 10 detik per 10 detik terus diulang-ulang gitu juga udah diakalin gitu loh. Cuman tetap aja nggak dapet. Ya udahlah, langsung aja kita review episode ke-6 ini karena ada hype yang sangat luar biasa di episode kali ini. Simak terus, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe-nya. Oke, ini masih ngelanjutin yang kemarin di mana si Yume dan Yomogi ini masih mencari info tentang si kakaknya yang namanya Kano itu ya. Kakaknya si Yume yang katanya sih dikabarkan bunuh diri. Nggak tahu itu benar apa enggak ya teman-teman. Cuman untuk beberapa alasan, beberapa video yang jadi petunjuk ya. Video ini ya, video komunitasnya dia atau apanya gitu lah. Bahkan ini si wakil ketua klubnya aja juga ada masalah sama dia katanya. Kan wakil ketua klubnya kan cowok yang banyak disukain cewek ya teman-teman. Terus ini mungkin ada masalah antar cewek yang suka sama dia apa gimana, ini juga masih belum jelas. Terus ini si Yume minta videonya kan, bukan minta sih, katanya mau dikasih videonya, cuma masih nanti, belum sekarang ini. Dan ya udah itu aja buat pertemuan yang kemarin. Terus besoknya ngumpul lagi kayak biasa dan si Yumin ceritain semuanya. Ya pokoknya walaupun apapun yang terjadi dia nggak peduli, dia bakal tetap cari kebenaran tentang kakaknya gitu kan. Jadi ya udah, si Gauma ini langsung, wah ini kamu optimis banget, bagus nih kayak gini dan lain sebagainya. Nah ini membuat si Koyomi itu mulai kepikiran ya teman-teman, bahwa si Yume ini nggak lari dari masalahnya. Dan sampai-sampai dia pas diundang minum lagi sama teman SMP-nya itu, yaitu si bos part-time-nya si Yomogi ini, dia sampai ya gimana ya, sampai kepikiran segala macem lah pas itu. Dan juga ini kan si temennya ini, aduh kasihan banget, dia ngundang suaminya ke situ pas si Koyominya ini lagi galau-galaunya segala macem lah kan, cuma diundang minum doang. Terus ya didatengin sama suaminya juga kan. Aduh, mana si Koyomi ini, kalian tahu kan orangnya kayak gimana. Udah gitulah pokoknya, gak mau saya jelasin lagi, kasihan banget soalnya ini terlalu miris buat dibahas teman-teman. Jadi ya begitu aja. Sementara itu juga kan tim Genetika Kaiju ini kan juga ini ngomongin gimana caranya buat ini ngadepin timnya si Gauma ini kalau seandainya nggak bisa negosiasi. Ya udah, apakah dihajar aja bagaimana. Terus ya si Mujina juga diliatin banget di sini. Sepanjang episode ini dia jadi spotlightnya tim Eugenetika Kaiju teman-teman. Oh my god, luar biasa sekali. Ini pada akhirnya doa kalian terkabul ya, Man of Culture. Ngaku nggak kalau terkabul guys. Jadi seperti itulah. Terus juga ya kan, ini si Mujina awalnya juga iya aja, ikut-ikut aja gitu kan, tapi akhirnya dia mulai gerak juga. Terus ya ini pasti Koyomi lagi galau dan pulang, akhirnya ya udah gitu aja, dia malah kepikiran hal-hal lain. Seperti tadi dia curhat soal si Yume ya kan, temennya itu bisa, yang dia katakan sebagai temennya itu bisa menghadapi masalah, sementara dia berpikir apakah dia cuma bisa lari dari masalah dan lain sebagainya. Pokoknya masalah-masalah hidupnya gitu bikin dia jadi baper gitu kan. Terusnya udah dia pulang gitu aja ke supermarket, payungnya ketinggalan, dan di seberang supermarket itu ada Mujina bawa payung. Ini adegannya persis banget kayak di Gridman lalu, dimana ini si Yuta dan Rika ini lagi ada di sebuah supermarket dan
mereka ngeliat Kalibur di situ, teman-teman. Ini persis banget adegannya loh, teman-teman. Kalau kalian bandingin ya. Terus ya akhirnya si Koyomi kan bingung, ini kan dia musuh, kenapa dia di sini, terus dan lain sebagainya, pokoknya itulah. Terus si Mujina malah datengin dia tanpa ada maksud apa-apa, pastinya dia cuma pengen makan doang istilahnya. Dan di sini kalian pasti udah mikir aneh-aneh ya, teman-teman. Ya ujung-ujungnya sih si Koyomi ini diajakin minum sama dia, sementara si Yomogi ya di rumah kayak biasa, di apa, diobrol-obrolin sama orang tuanya itu kan. Jadi si Yomogi ini punya temen menarik banyak gitu kan, dan lain sebagainya. Terus ya seperti itu aja. Si Yume juga udah mulai ngeliat videonya ini, apakah ini video prank atau video usil apa gimana. Pokoknya kan diceritain kalau si kakak ini adalah orang yang sangat periang, sehingga ya mungkin aja ada maksud tertentu ya. Kan orang kelihatan dari luarnya periang itu belum tentu dalamnya baik-baik aja. Bisa jadi dia nahan sedih atau semacamnya gitu kan. Ini udah mulai ini ya, psikologis juga mainnya, teman-teman. Oh my god, luar biasa sekali. Ini dia Daina Zenon ini mulai ditunjukin perkembangan tiap karakter ya, teman-teman. Dari segi cerita, background dan lain sebagainya. Wow. Masih Yomogi ini masih kelihatan polos banget, teman-teman. Nggak begitu kelihatan perkembangannya kayak gimana, teman-teman. Malah ya gitu deh. Ya nggak kelihatan menonjol banget dibanding yang lain ya, teman-teman. Terus si Koyomi ini kan juga ini yang paling relate ya, terutama untuk apa, orang-orang yang lagi kesulitan itu kan, dari nentuin arah tujuan hidupnya dan lain sebagainya. Si Mujina juga ngalamin hal yang sama pas lagi curhat sama si Koyomi. Terus ya pas mereka berpisah, dan si Koyomi ini begonya dia ngeletakin Dyna Striker-nya di situ. Terus si Mujina juga akhirnya ambil kesempatan buat nyolong, dan dia tukar sama payung kan, soalnya si Koyomi ini nggak bawa payung. Ya mungkin ini sebagai kayak apa sih, ini nggak tahu kayak musuhan apa, niat musuhan apa enggak sih gitu sebenarnya kan. Ya udahlah, jadi akhirnya pulang, dan pasti Koyomi baru sadar Dyna Striker-nya hilang ya, dia baru ngadu ke Gauma dong. Aduh, ini parah banget sih, padahal Dyna Zenon itu 4 parts loh, harus lengkap 4-4-nya. Dan ya pasti Mujina balik itu, mereka ngobrol, ini enaknya diapain nih? Ya udah, pakai aja buat ngamuk dan lain sebagainya, ngancurin dunia ini dan lain sebagainya, pokoknya kayak gitu lah. Dan di sini mereka berdebat lagi dengan perbedaan pendapat, dan si Mujina ini cuman udah iya aja gitu kan, dia nggak ngikut-ngikut apa-apa gitu kan. Nah ya udah. Dan untungnya si Gauma ini bisa ngelacak pakai Dyna Divernya, teman-teman. Jadi ya langsung ketemu, dan sekalian markasnya juga. Habis itu si Koyomi ini disuruh membuat pengalihan, dan oh my god, ini adegannya luar biasa sekali. Kalian kalau lihat adegan ini, aduh kacau sekali. Dan si Gauma ini langsung pakai akses mode Dyna Striker. Ternyata emang bener ya. Jadi ini tiap partsnya Dyna Zenon ini bisa dipakai siapapun, dan bisa ditukar-tukar juga fungsinya dan lain sebagainya. Pokoknya kayak gitu lah. Tapi yang paling menguasai itu tetap Gauma sih, teman-teman. Kelihatan banget soalnya dari waktu dia ngendalin Dynarex itu cukup dia seorang diri, tapi buat parts-parts yang lain supaya bisa nyatu bener-bener itu tetap harus dinaikin 4 orang, walaupun yang ngendalin cuma Gauma doang gitu, teman-teman ya. Ini keren sih konsepnya. Dan ya karena suatu keberuntungan, padahal ini si Gauma tinggal ngakhirin mereka, tapi ujung-ujungnya ya kabur juga, teman-teman gitu loh. Dan di sini ya akhirnya si Yomogi ngeliat si Yume lagi, dia kayak spacing out gitulah. Ya ini gimana, hasilnya udah ada belum soal kakaknya? Ya sih, ini si Yume juga nggak tahu harus react soal videonya itu kayak gimana gitu. Dia nggak tahu harus bilang apa gitu. Ya wajar lah, bingung. Ini saya juga bingung, ini maksud videonya tuh apa gitu. Apakah cuma bercandaan doang apa gimana gitu kan. Ya si Yume juga udah mulai ngerasa resah di sini, udah mulai ngerasa dia pengen lebih gampang gitu kan hidupnya gitu kan. Seandainya hidup dia lebih mudah gitu kan. Terus ya di sini dia curhat sama Shizumu juga. Ya kan, di situ Shizumu juga. Ya ini dia kayaknya dia yang paling friendly lah. Si juga gitu kan. Si ini juga pengen negosiasi. Terus si Shizumu ini paling gak suka main kotor. Si Onija yang suka rusuh. Terus si Mujina ini yang diem-diem doang gitu. Jadi 4 kepribadian ini
lucu juga sih kalau jadi satu kelompok gitu kan. Ya, jadi setelah curhat bentar ya nggak ada apa-apa gitu loh. Terus si Yomogi kan nyusulin dan dia ngeliat si Zumo ke situ. Nah, si Yomogi nanyain, si Yume-nya nggak jawab apa-apa gitu, nggak jawab jelas. Ya ini malah bikin si Yomogi kayak minder, depresi dan lain sebagainya. Pokoknya jadi sad boy gitulah. Oh my god. Nah, bahkan masih mending Yuta kalau menurut saya sih. Ini masih belum berubah sampai sekarang ya teman-teman. Si Yomogi belum ada apa-apanya dibanding Yuta dalam hal sifat. Ya. Ini moga aja nanti bisa berkembang ya teman-teman. Karena bakal saya bahas nanti teman-teman. Ya. Terus, ya akhirnya keempat orang ini yang Eugenetika Kaiju ini nemu kaiju baru dan si Onija berusaha ngendaliin tapi dia kesulitan dan ternyata pas si Mujina mencoba buat bantuin baru bisa. Ternyata ini kaijunya harus dikendalikan oleh 2 orang, teman-teman. Dan di sini kepribadian langsung berubah gara-gara dukungan dari teman-temannya mungkin apa gimana gitu. Saya lupa, kurang merhatiin juga. Pokoknya dia jadi, wah apa kalian bisa begini dan lain sebagainya. Jadi wah jadi bersemangat banget lah. Jadi kayak semangat pengen ngancurin gitu. Oh my god, ini keren banget sih. Dan juga ini kaijunya punya kekuatan yang luar biasa. Selain kilatan laser yang berbentuk kilatan, dia juga punya kemampuan mengendalikan gravitasi. Jadi segalanya diberi tekanan lebih dan jebret sampai gepeng, sampai hancur dan lain sebagainya. Nah ini pas tim Dynazenon datang, ini kayak nggak kompak gitu. Kalian bisa lihat sendiri kan, si Gauma doang yang semangat, sementara yang lain kayak punya masalah sendiri-sendiri gitu. Jadi kan nggak sinkron dan akhirnya ya ini babak belur juga. Sampai-sampai si Gauma itu harus pakai Dyna Saber sendiri ya. Terus ya dia langsung ubah jadi Dynarex pas musuhnya lengah. Habis itu langsung pas dia coba lawan pakai Dynarex juga nggak mempan gitu loh. Dan di sini tiba-tiba muncul sesuatu yang udah lama nggak kita lihat teman-teman, yaitu Great Knight teman-teman, aka si Anti. Oh my god, karakter lama balik lagi teman-teman dari serial sebelumnya. Berarti ini udah membuktikan ya teman-teman kalau ini adalah Cyberworld yang diciptakan oleh dunia mimpinya Akane dulu. Tapi ini kayaknya dunianya udah mulai berkembang ya teman-teman. Jadi nggak cuma sekedar isi pikirannya Akane doang yang bikin dunia jadi terbatas satu kota doang. Tapi kayaknya dunianya udah mulai berkembang, luas dan lain sebagainya ya teman-teman. Dan di akhir Gridman dulu kan si Anti udah berkomitmen buat melindungi dunia ini, ya kan? Ya, jadi pas si Yuta dan yang lain pergi, si Gridman dan yang lain pergi, masih ada Grid Knight yaitu si Anti sendiri. Gitu. Nah, ini semoga aja si Yomogi jadi bisa lebih berkembang setelah ketemu Anti ya teman-teman. Atau mungkin bakal ada gelut segala macem, gelut personal mungkin, ya. Ya ini sangat menarik buat di nanti dan katanya sih ada 1 orang lagi dari Gridman yang bakal balik. Nggak tahu siapa. Ya saya ngarepnya sih ini si Yuta balik lagi, tapi kayaknya nggak mungkin ya, soalnya dia satu tim sama Neon Genesis gitu loh. Siapakah yang satu lagi? Mungkin aja kaijunya itu ya, yang kemarin sama Yuta itu. Yang di episode terakhir juga muncul sih, bareng si Anti nemenin gitu kan. Siapa tahu dia. Ya nanti kalian tulis aja di kolom komentar, kalian tebak aja siapa yang bakal muncul 1 orang lagi. Dan sekian dulu buat video kali ini. Seperti biasa jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Lalu bagikan ke teman-teman kalian semua yang suka anime, terutama Dynazenon ya teman-teman. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Ini hype banget episode 6, jangan disia-siain. See you again. Peace out, have a nice day. Smile, smile.